damai sejahtera dalam kasih Tuhan. Ada yang bertanya kepada saya begini, Pak Pendeta, kalau menjadi Kristen bukan untuk mencari surga, karena surga udah dapat ya, itu anugerah Allah di dalam Yesus. Terus tugas kita apa? Buat apa menjadi Kristen? Saya menjawab, untuk melakukan misi Kristus. Misi Kristus, ya, misi Kristus. Mari kita membuka dan membahas hal ini berdasarkan Alkitab. Apa itu misi Kristus dan bagaimana itu dilakukan oleh orang-orang yang beriman di dalam Tuhan. Saya Pendeta Lukas Eko Sukoco dari Padepokan Diakonia Mitra Kinasih GKJ Purworejo, siap untuk mendampingi dalam RHI kali ini, yaitu misi Kristus. Diyakinkan, diutus, dan disertai oleh Roh Kudus. Tuhan memberkati. Puji Tuhan. Kita akan membahas dari Injil Lukas. Injil Lukas pasal 24 pada ayat 36 sampai dengan 49. Lukas 24 ayat 36 sampai dengan 49. Saudara, saya tidak akan membaca teks ini semua, silakan dicermati. Saya akan membahasnya dan nanti ada beberapa yang kita bacakan. Konteks Lukas 24 ayat 36 sampai 49 adalah Yesus yang dibangkitkan atau yang bangkit menimbulkan kebingungan. Karena para murid selama ini tahunya Nabi itu kalau wafat ya udah wafat, bahkan ada kuburannya. Nah ini Yesus kok wafat lalu bangkit. Mereka tidak mengerti. Tapi berita itu santer, bahkan ada saksi mata yang sudah ketemu bahwa Yesus itu bangkit. Nah, di Injil dijelaskan begitu banyak. Di Injil Lukas juga ada 2 orang dari Yerusalem ke Emmaus, bahkan dia berbincang sepanjang jalan. Ternyata itu adalah guru Yesus. Nah, saudara-saudara, menarik adalah ketika murid-murid itu kebingungan, ketika mereka sedang ada di satu tempat, Yesus tiba-tiba hadir. Padahal itu pintu, itu jendela terkunci rapat. Karena para murid itu takut dengan orang-orang Yahudi. Saudara tahu orang Yahudi selalu mengklaim yang paling benar. Dan dia menganggap orang yang lain dari dirinya itu kafir. Dan Yesus ditangkap, tentu para murid takut. Kalau gurunya aja ditangkap, apalagi murid-muridnya. Mereka sembunyi. Dan ketika mereka sembunyi itu, saudara baca di teks, ternyata Yesus hadir. Dikatakan di sana, damai sejahtera bagi kamu. Damai sejahtera bagi kamu. Kemudian dia berkata, ini aku, ini lihat tanganku, ini lihat kakiku, ini lihat lambungku, ini aku gurumu. Mereka takut dan mereka bingung, apa betul ini? Ini sampai diceritakan bagaimana Yesus membuktikan dan mempengaruhi mereka dan diyakinkan. Kamu punya makanan apa? Lalu mereka ambil sepotong ikan goreng, dia memakannya. Kamu lihat, enggak kan? Ini memedi atau hantu enggak akan seperti ini. Lihat juga tulang dan dagingku. Hantu kan tidak seperti itu. Baru mereka percaya. Baru mereka yakin. Maka syarat pertama untuk misi Kristus adalah orang harus yakin bahwa Yesus itu bukan nabi biasa. Dia adalah Mesias. Mesias, juru selamat, utusan Tuhan. Itu yakin. Dan para murid diyakinkan. Syaratnya adalah ditulis pada ayat 44-45 dari Lukas
24. Saya akan bacakan buat saudara. Demikian. Ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yaitu bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa, kitab Nabi, dan kitab Mazmur. Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Saudara, ini syarat yang pertama. Diyakinkan, lalu dasarnya adalah Alkitab. Diyakinkan bahwa Yesus adalah Mesias. Dasarnya adalah Alkitab. Maka orang-orang yang beriman perlu belajar tentang ini Alkitab. Ini terjemahan ya. Saudara tahu bahasa asli Alkitab adalah Perjanjian Lama itu Ibrani, Perjanjian Baru itu Yunani. Dan ini terjemahan. Ya, kalau ada orang yang mengatakan kitab sucinya orang Kristen itu tidak asli atau palsu, ya tidak apa-apa, itu kan pendapat ya. Tapi kita tahu kitab kita ini benar, ya dan amin. Dan ini terjemahannya. Diyakinkan, saudara, itu syarat pertama. Kalau sudah nggak yakin, lewat. Yakin itu akan bisa menerima keselamatan. Yang kedua, setelah diyakinkan, saya akan baca ayat berikutnya, yaitu ayat 47-48. Yaitu diutus. Diyakinkan, diutus. Hanya orang yang yakin yang diutus. Yang demikian di dalam ayat 47-48, saudara-saudara, di di Injil Lukas 24. Injil Lukas 24 ayat yang ke 47 dan 48. Demikian. Dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Jelas? Kalau sudah yakin, diutus untuk memberitakan pertobatan dan pengampunan dosa. Karena keselamatan itu ada di dalam pertobatan dan pengampunan dosa. Keselamatan itu di dalam Yesus yang memberi kesempatan kita untuk bertobat dan diampuni dosanya. Lalu kita menjawab dengan iman dan kita melakukan dalam kehidupan yang baik-baik. Maka saudara tahu, Isa atau Gusti Yesus atau Yesus Kristus selalu mengajarkan kebaikan. Yesus Kristus tidak pernah menghunus pedang atau bunuh orang. Yesus Kristus menolong orang supaya orang itu dikasihi dan disembuhkan. Dan kita diminta untuk melakukan hal yang sama, yaitu hidup dalam kasih, menyatakan pertobatan, mengundang orang, dan menerima pengampunan dosa. Kita adalah saksi yang diutus untuk hal itu. Saudaraku, apakah kalau sudah yakin diutus selesai? Tidak. Bagian keempat ayat 49, saudara. Di Lukas 24 ayat 49. Dan aku akan mengirimkan kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Ayat 49, saudara tahu, ini janji kehadiran Roh Kudus. Orang yang yakin, orang yang diutus, itu tidak mungkin melakukan tugasnya kalau tidak disertai Roh Kudus. Maka Roh Kudus yang menolong, menumpang, memberkati. Roh Kudus juga yang membuat rasul-rasul itu berkarya luar biasa. Ya. Dan Roh Kudus juga yang membuat pekerjaan misi Kristus ini tersebar, bahkan makin diberkati hingga saat ini. Saudara, diyakinkan, diutus, disertai. Kita tahu, Petrus orang biasa, nelayan tak, tapi dia bisa berkarya luar biasa. Bahkan diceritakan di dalam Alkitab
Bagaimana ketika ada orang yang sakit dan meninggal, Petrus ikut hadir, dan banyak orang yang nangis. Kemudian Petrus, lah kok pada nangisnya kayak begitu ya? Karena ini orang baik, Pak Petrus. Ini orang yang menolong kami. Ini baju dia yang bikin, dan banyak orang begitu. Dan yang meninggal itu namanya Tabita. Saudara tahu apa yang dilakukan Petrus? Dia berdoa, dan Tabita itu didoakan lalu hidup atas kehendak Tuhan. Roh Kudus yang memimpin. Roh Kudus yang memimpin. Oleh sebab itu diyakinkan, diutus dan disertai Roh Kudus. Saudara dan saya, kita juga diutus. Tapi tidak seperti rasul yang punya jabatan khusus ya. Tapi kita diutus untuk memberitakan pertobatan dan pengampunan dosa di dalam Yesus dengan cara kita, dengan kemampuan kita, dengan apa yang kita bisa, yaitu perbuatan baik yang mengarah pada kuasa dari Kristus. Saudaraku, saya berharap ini menjadikan perenungan kita dan kita dikuatkan oleh Tuhan untuk melakukan tugas sebagai saksi sehingga nama Tuhan makin dimuliakan. Kenapa? Karena keselamatan tidak ada selain di dalam Yesus. Amal kebaikan tidak menyelamatkan karena tidak sempurna. Tapi kalau kita beriman, kita berbuat baik, dan disitulah kita diselamatkan. Tuhan berkati. Amin. Mari kita berdoa. Semoga Tuhan memampukan kami untuk yakin, untuk diutus, untuk disertai dalam kehidupan kami masing-masing. Baik kami sebagai orang muda, kami sebagai bapak ibu, kami sebagai orang tua atau adiuswa atau lansia, baik kami sebagai pegawai, baik kami sebagai wira swasta atau orang biasa, bahkan pelajar sekalipun. Semoga kami dimampukan untuk tetap beriman, yakin, dan mau diutus dan disertai Roh Kudus. Semoga Roh Kudus memimpin kami menjalani hidup yang penuh pergumulan, dan kami tabah dan kami diberkati. Terima kasih ya Roh Kudus, tolonglah kami. Haleluya. Amin.